Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilman Fatoni, saya dari kelas 3A Teknik Informatika. Eh, Pada video kali ini saya akan menjelaskan ya se- sebuah saya akan membuat sebuah topologi jaringan yang sederhana yang dapat menghubungkan tiga ruangan dalam sebuah gedung dengan IP kelas yang berbeda-beda ya. Dan di mana masing-masing ruangan memiliki server. Oke, di sini kita pertama membutuhkan tiga router ya. Karena kita membuat tiga ruangan, kita membutuhkan router pada masing-masing ruangan tersebut. Yang di sini contoh ruangan pertama sini satu router, ruangan 2 sini satu router, dan juga ruang 3 sini satu router ya. Oke, sini dah biar lebih. Dan selanjutnya kita membutuhkan switch pada setiap ruangan. Kita membutuhkan switch. Contohnya kita taruh sini switchnya, ya switchnya seperti sini. Oke, selanjutnya kita membutuhkan server. Kita membutuhkan server ke masing-masing ruangan. Tambahkan sini server. Oh, memuat. Ini agak bawah dikit. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Kita tambahkan lagi PC. Jadi kita akan menambahkan dua PC di masing-masing ruangan. Nah, tambahkan PC ya guys ya. Dua PC di sini dan juga dua PC di sini. Ini nggak tahu topologi apa nih guys ya. Topologi berbentuk saringan seperti ini. Oke. Jadi pertama kita hubungkan kabel yang menggunakan kabel automatik kali ini. Kita hubungkan dulu dari router ke switch. Nah, ini otomatis ya kabel strike. Kita menggunakan kabel UTP strike. Kita hubungkan switch ke server. Kita hubungkan dari switch ke PC. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita tandain bahwa ini ruangan pertama ya. Ya, ruangan pertama. Ruangan 1. Dan pada ruangan kedua kita tandain di sini ya, ruangan kedua. Ruangan kedua dan sini ruangan ketiga. Oke. Nah, kita tambahkan juga kabel-kabel pada ruangan kedua sama seperti sebelumnya. Tambahkan router switch ya, switch ke server dan juga switch ke PC, switch ke PC lagi. Kita lakukan secara perlahan-lahan ya, tambahkan semuanya. Di ruangan ketiga juga jangan lupa ditambahkan. Oke ya teman-teman, di sini saya sudah memberikan perangkat jaringan pada setiap ruangan dan juga kabelnya. Selanjutnya di sini kita akan men-setting IP configuration pada ruangan pertama terlebih dahulu. Pertama kita klik router. Nah, di sini pada ruangan pertama di bagian config fast ethernet 0/0 kita akan memberikan network ruangan ya. Untuk ruangan pertama di sini nih kita akan memberikan network ruangan dengan IP kelas C.
Kita masukkan di bagian config pas Ethernet, jangan lupa aktifkan on. Nah, di bagian IP ini kita isikan yang IP tertera ini ya, IP kelas C ini. Oke, kita close aja. Selanjutnya kita masuk ke bagian server. Masuk ke bagian desktop. IP configuration. Nah, static. Jadi di sini kita masukkan karena IP sebelumnya 192.168.1.9, jadi kita tambahkan, kita tidak boleh menggunakan IP yang sama, jadi kita gunakan 10 sini. Oke, default gateway ini didapat dari IP sebelumnya ya, pada router. DNS server kita tambahkan ya. Nanti setting service dulu terlebih dahulu. Dan pada bagian DHCP kita klik on dulu. Kita klik on. Default gateway kita isi dengan pada router ya, 1.9. Server kita isi IP servernya yaitu 1.10. Langsung kita save. Sudah tersave, langsung kita ke bagian DNS-nya. Nah, di sini kita klik on. Kita tambahkan domain name service-nya yaitu contoh manji.com. Sini kita tambahkan manji.com. Ya, address-nya yaitu address server. Kita add ya di sini. Sudah kita add, dan pada bagian desktop IP configuration statiknya kita tambahkan di sini juga nih, tidak lupa IP dari DNS servernya. Sudah, baru kita close. Masuk ke bagian PC pada ruang pertama ya, ingat. Lalu di desktopnya, di IP configuration-nya kita klik static. Tapi sebelum kita ubah ke DHCP, tapi sebelum mengubah ke DHCP ada yang saya lupakan di sini, yaitu saya ingin menambahkan email server ya, setting email. Kita akan membuat 2 buah user dengan domain name yang sebelumnya yaitu manji.com. Kita masuk ke bagian server, klik email, domain name server kita isi manji.com sebelumnya yaitu manji.com, dan kita set untuk user. Di sini pada masing-masing ruangan di sebuah server kita akan menambahkan 2 user saja ya, karena kita lihat di sini terdapat pada 2 PC, berarti kita menambahkan 2 user saja. Contoh sini kita tambahkan Hilman dengan password 123, kita add, dan sini kita Fatoni, usernya kita tambahkan lagi user dan password di sini 123, kita add di sini plus. Oke, ini sudah tertambah ya. Dan selanjutnya ini udah selesai. Kita buka PC pada ruangan pertama. Pada bagian IP configuration kita perlu memasukkan mengklik DHCP ya, agar otomatis ini IP nyambung dari PC ke server. DHCP sampai sukses seperti ini. Selanjutnya pada PC kedua juga sama, kita aktifkan DHCP-nya. Oke, sudah sukses ya. Pada PC pertama di email, kita klik email nih, bagian desktop, kita klik email, kita isi nama, contoh yang tadi itu namanya Hilman ya, Hilman. Email addressnya itu Hilman at manji.com. Manji.com didapatkan dari domain name server yang telah kita buat di server tadi. Incoming mail server yaitu IP address servernya ya.
Kita tambahkan username tadi yang udah kita tambahkan pada email server, dan passwordnya yaitu 123. Langsung aja kita save. Oke, ya. PC 1 sudah ditambahkan email user ya. Lanjut pada PC yang kedua, di ruangan pertama itu kita tambahkan juga. Tadi namanya itu kurang lebih Fatoni ya. Addressnya fatoni@manji.com. IP dari server. Untuk username itu Fatoni. Tadi kita menambahkan dua username yaitu Ilman dan juga Fatoni. Dan Fatoni di sini passwordnya yaitu 123 save. Oke, kita akan tes ya dari PC dengan user mail yang bernama Ilman, yang bernama Fatoni. Kita akan mengirim pesan untuk ke email user Hilman ya, dengan nama Hilman. Kita klik bagian kompos nih teman-teman. Di sini kompos, masukkan hilman@manji.com. Isi subjeknya di sini. Contoh, hai kak, kita send ya. Oke, ini sudah tersend sukses. Kita cek di bagian PC sebelahnya ini, bagian email. Nah, kita cek di bagian receive. Oke, di sini ada pesan ya dari Fatoni, si user bernama Fatoni. Kita hai kak, kita balas reply di sini. Oke, kita balas. Ada apa kak? Ntar, kita send ya. Sudah saling balas membalas ya teman-teman sini. Ini seperti Gmail Google. Saya tahu Gmail ya seperti itu. Ya kurang lebih seperti ini. Kita lakukan pada yang sama ya. Sebelumnya kita akan nambahkan dulu IP ini buat catatan agar tidak keliru nanti. Untuk ruangan pertama itu IP-nya, IP defaultnya itu 168.9. Pada ruangan kedua itu kan kelas B 172.168.9. Pada ruangan ketiga ya, kita tambahkan IP kelas A yaitu 10.4.5.6. Ini seperti yang di sini sudah kita tambahkan ya. Oke, selanjutnya kita setelah men-setting IP DHCP, setting DHCP dan setting DNS, setting email server juga pada ruangan pertama, kita akan melakukan hal yang sama pada ruangan kedua ya. Langsung kita masuk ke ruang router kedua. Bagian config pas Ethernet 0 atau 0. Ini jangan lupa kita centang. Yang setelah kita centang, di sini kita isi IP dari ruangan kedua yaitu ini nih. IP dari kelas B 72.168.8.9 dengan subnet maxnya. Oke, selanjutnya kita ke servernya ya, pelan-pelan kita masuk ke desktop IP configuration. Kita isi di sini 172.168.8.10. Oke, default goodbye itu segini ya. DNS server kita isi nanti dulu. Kita masuk bagian service nih. Nah, sini bagian DHCP kita on kan. Default untuk default gateway ya. Ini 8.9 dan DNS servernya dari server ya. Tambahkan yang ini. Titik 10. Kita save. Jangan lupa save di sini. Kalau udah biru-biru ini udah tersave. Langsung setelah setting DHCP kita juga setting DNS. Kita akan membuat DNS di sini.
Nantinya DNS ini akan dipakai di email server. Domain name service, nama sini kita nambahkan contohnya yaitu juman.com dengan address dari server ya, ada dari server. Kita add, ini udah kita add nih, langsung kita ke bagian email, klik email di sini di domain name. Masukin yang tadi ya dari DNS server ya, domain name namanya juman.com. Tidak lupa kita set, jangan lupa di set ya, nanti nggak bisa dong. Oke, kita akan menambahkan 2 user lagi pada ruangan kedua ya, contoh Toniki 123, tambahkan Luffy usernya, passwordnya segini. Oke, kita udah ada 2 user yang sini. Selanjutnya pada PC kita menambahkan bagian desktop, kita menambahkan email ya, email yang sudah diberikan dari server dan sudah ditambahkan, kita masuk, lalu kita tambahkan pada PC juga. Login, ibarat login, kita login dari email dari yang sudah server buat. Tadi kan emailnya namanya contoh Toniki, kita masukkan Toniki, emailnya itu at belakang dari server, domain name server tadi DNS juman ya, juman.com. Ini IP dari servernya, tambahkan _10. Lalu username Toniki yang tadi, baru kita save. Oh iya, di bagian PC ini jangan lupa kalian bagian desktopnya di Epic Configuration untuk mengubah dari static menjadi DHCP agar IP dari PC ini mengikut pada server ya. Ketika sudah sukses seperti ini, langsung aja kita PC keduanya ini sama kayak tadi. Di bagian email kita berikan nama Luffy yang tadi, emailnya Luffy at juman.com, IP dari server, username-nya Luffy, passwordnya. Oke, kita save ya. Oke, lalu tidak lupa kita pindah ke IP configuration-nya, ubah dari static menjadi DHCP. Keluar. Jadi di sini kita akan mengirim email ya untuk tes. Kita klik compose, tadi masukin email tujuan yang tadi pada PC pertama ya. Apakah ada, kita send, apakah terkirim dari PC sini ke PC sebelah. Kita cek di bagian emailnya, di bagian receive kita cek, oh sudah terkirim. Kita balas contoh baik. Nah, apakah terbalas di sini kita cek. Oke, udah ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Lakukan pada yang sama ruangan 3. Ruangan 3 dengan IP kelas A 10.4.5.6 kita tambahkan pada routernya. Kita buka router di ruangan 3, kita klik config. Pada fast ethernet 0 atau 0 kita aktifkan on. Masukkan IP ini ya, ruangan 3 10.4.5.6 dengan subnet max-nya otomatis. Selanjutnya kita setting IP configuration pada server ini, kita klik server, in desktop, IP configuration. Ini kita tambahkan 10.4.5.6. Kita karena tadi di router sudah memakai 6, berarti kita ganti jadi 7 karena tidak boleh sama. Untuk default ya, default pakai yang dari router. Oke, dan server nanti kita ke bagian service dulu, masukin DHCP.
kita setting DHCP ya, klik DHCP. Ini jangan lupa aktifkan on. Setelah on diaktifkan, default gateway-nya kita isi, masukin IP dari router, DNS server, masukin IP dari server. Ya, langsung aja kita save di sini. Dan sudah kita save, kita akan setting DNS-nya. On, kita on kan DNS di sini. Kita beri nama DNS-nya yaitu contoh joro.com. Tambahkan address dari server. Kita add di sini. Oke, sudah ter-add. Lanjut kita di bagian email server. Kita isi dari DNS tadi yaitu joro.com. Kita set, jangan lupa klik set. Baru kita tambahkan 2 user lagi pada setiap ruangan. 2 user yaitu contoh Nami 123. Habis itu Usop. Di sini ada 2 user yang bernama Nami dan Usop. Dan bagian desktop kita balik lagi. Nah, di Epic Configuration ya, Epic Configuration. Nah, di DNS server ini kita tambahkan DNS server ya. Oke, ini udah setting IP configuration, DHCP, DNS dan email server pada perangkat server ini kita udah. Kita keluar, host, kita masuk ke PC sebelah. Pada PC di sini kita klik IP configuration, kita ubah menjadi dari static menjadi DHCP biar IP jadi PC ini mengikuti dari server. Ini sukses ya. Setelah itu baru kita bagian desktop, klik email. Kita akan menambahkan email yang sudah ditambahkan sebelumnya, yaitu user yang sudah ditambahkan sebelumnya dari server ini. Oke, contoh tadi namanya adalah Nami. Nami dengan email Nami at joro.com. Joro.com adalah DNS servernya. Dan ini adalah incoming mail server dan outgoing-nya itu dari servernya, IP dari server. Dan untuk username tadi Nami ya, username-nya passwordnya 123, kita save. Oke, udah ya. Lanjut pada PC sebelahnya di ruang ketiga ini kita tambahkan desktop, kita IP configuration, kita ubah static ke DHCP. Oke, ini sudah sukses. Kita keluar, set, masuk ke bagian email pada PC ini. Kita klik email. Sesudah itu kita masukkan tadi usernya yang bernama Usop. Usop@joro.com. IP dari servernya kita masukkan dan username-nya itu Usop. Passwordnya 123. Oke. Save. Ini kan sudah kita buat, kita sudah tambahkan user di masing-masing PC. Lalu kita akan mengirim pesan dari PC sebelah ini ke sebelah ini pada ruang ketiga ya. Kita klik compose, kita tujuannya yaitu tadi Nami at joro.com. Subjeknya bebas ya, bebas. Kita send pesan apakah terkirim. Kita cek di sini apakah terkirim. Di sebelah ini kita cek di bagian receive. Oke, ini ada pesan ya. Ini kita reply aja. Hai. Nah, kita cek lagi sebelahnya, di sebelah kita cek receive. Nah, oke, ini ada pesan masuk ya. Alasan. Nah, kurang lebih sudah kita setting IP configuration, setting DHCP, setting DNS, dan setting email server pada masing-masing website. Jadi di sini kita sebelum merouting static, kita akan tes dulu dari PC ke PC itu
sukses ya. Daripada setiap ruangan itu kita tes dulu statusnya, apakah terhubung masing-masing PC, masing-masing server, kita tes dulu untuk memasuki bagian routing. Ini bagian sukses ya, ini aman, untuk kedua aman, ruangan 2 nih. Oke, sekarang di ruangan ketiga kita cek aman, kita kirim dari router ke server, tes lagi, sukses. Ini kita akan membentuk routing, triangle routing ya, menggunakan kabel DCE ini, serial DCE. Kita hubungkan dulu, kita akan merouting dari ruangan 1 dengan ruangan 3. Kita routing itu maksudnya kita menghubungkan ya. Kita pilih router di sini serial 2. Lalu ruangan 3 klik serial 2 juga. Nah, kita akan step by step, perlahan-lahan ya. Kita tidak langsung menghubungkan kabel. Kita akan menghubungkan kabel dari ruang 1 ke ruangan 3 terlebih dahulu, karena kita ingin menghubungkannya untuk 1 dulu. Jadi kita tambahkan serial, kita masuk ke router pada ruang 1, kita klik, tambahkan IP serial. Ya, ini bebas, kita masukkan bebas. Kita klik serial 2, kita klik on. Ya, kita masukkan, contoh kita pakai IP kelas C aja ya, biar mudah. 2.1. Oke. IP serial 2, dan ini IP serial 2 nya kita tambahkan, kita on ya. Satu 192.168.2.2. Oke, serial sudah ditambahkan di masing-masing kabel ini ya, kabel CE. Kita akan beri namanya biar agak tidak keliru bahwa ini adalah serial 2. Serial 2 dengan IP segini. Lalu di sini serial 2 yang kita beri keterangan deskripsi biar tidak keliru. Oh, salah. Ini tadi 2.2. Oke, langsung aja kita hubungkan routing statik ya. Untuk menghubungkan dari ruangan 1 ke ruangan 2, kita klik dulu router pada ruangan 1. Di bagian statiknya kita isi nih. Karena kita menghubungkan ruang 1 ke ruang 2, kita isi networknya yaitu IP dari ruangan 3 ya. Oh, maaf. Jadi kita akan menghubungkan ruang 1 ke ruangan 3 nih. IP yang akan kita hubungkan yaitu, berarti kita akan masukkan IP ini 10.4. Itu kan IP kelas A, berarti kita masukkan 10.0.0.0 dengan maxnya max kelas A. Dan next hop itu didapat dari sini, dari serial yang berada pada ruangan 3 ini, 192 kan titik 2. Kita add ya. Oke, kita sudah menambahkan. Jadi dari sini sudah ditambahkan untuk menuju sini. Sekarang pada ruang 3 kita juga routing statik, saling menghubungkan ya. Sebaliknya sama seperti tadi caranya. Kita klik pada ruang 3, router ruang 3, kita klik bagian statik, networknya kita masukkan. Networknya itu dapat dari ruang 1 ini networknya ini 192 168 1.0. Untuk max itu IP kelas C.
Dan next hopnya itu didapat dari sini, karena menuju ke arah ruang 1 kita masukkan next hopnya dari serial 2 itu, yaitu titik 2.1. Ya kita add ya, ini udah kita tambahkan. Di sini kita akan tes terlebih dahulu. Kita kirim isi ruang 1 ke ruang 3 ini, kirim apakah sukses. Oke, di sini sukses keterangannya. Coba dari server ke server, sukses ya. Dari PC ke server, sukses, nampaknya udah sukses. Oke, kita tes coba apakah bisa dari server ke ruang 1 ke server ruangan 2 ini. Nah, di sini tentu pilot ya, tidak bisa. Jadi kita harus meroutingnya juga. Caranya sama seperti tadi. Caranya sama ya seperti tadi. Di sini kita akan berikan kabel DC. Ini kabel DC, serial DC. Kita masukkan dari router ruangan 1. Kita pilih serial 3. Router ruangan 2. Kita klik. Pilih serial 2. Oke, langsung aja kita masukkan serial selanjutnya. Kan tadi 2.1, 2.2, berarti serial selanjutnya kita tambahkan di sini, yaitu 3.1. Ini berarti serial 2-nya di sini 3.2. Kurang lebih seperti ini. Nah, kita tambahkan serial 3 ya. Ini masih merah. Masuk ke serial 3 kosong. Yang pada ruangan 1 nih. Kita aktifkan on terlebih dahulu. Lalu masukkan aja IP serial ini, masukin. Kita close. Masukin juga yang di sini router sebelah ini, karena kita ingin menghubungkan ruang 1 ke ruangan 2. Tambahkan juga serial kita on kan, jangan lupa on. Di serial 2 itu IP-nya ini 192. Ya, sudah ditambahkan serialnya. Ini udah hijau, jadi hijau. Berarti ini saling terhubung. Kita tes. Dari router ke router memanglah sukses, tapi tentu tidak dari server ke ruang 1 ke ruangan 2. Pilot, tentu aja pilot, karena kita belum mau routing statiknya. Oke, jadi kita akan routing. Kita masuk ke router di ruang pertama, kita klik. Nah, pada serial 3 ini, kita klik serial kita klik statik. Jadi karena kita ingin menghubungkan ruangan 1 dengan ruangan yang 2, kita masukkan network itu yang berada pada ruangan 2. Nih, IP ini adalah IP kelas B, kita masukkan ya, 172.168.0.0. Ini IP kelas B. Untuk next hop-nya kita dapat dari sini. Serial 2 ini. Daripada ruang kedua kita tambahkan IP dari ruang kedua, serial 2 ruangan 2 92.8.3.2. Kita add ya. Dan selanjutnya ya, kita lakukan hal yang sama pada router sebelah ruangan 2 ini. Kita klik, kita masukkan sebaliknya. Nah, masukin sebaliknya, IP sebaliknya pada ruang 1. Kita klik statik. Masukin IP pada ruang 1. Next. Itu IP kelas C. Untuk next hop kita dapat dari sini.
Karena ruangan 2 ingin hubungin ke ruang 1, berarti serial yang dipakai serial yang di sini, serial 3. Masukin IP-nya 192.168.3.1. Kita jangan lupa add, habis itu kita add. Sudah kita add, kita tes dulu. Tes dulu ya. Kita kirim coba dari server. Karena tadi nggak bisa, coba kita kirim lagi dari satu server. Apakah bisa? Oke, di sini sukses keterangannya. Kalau dari server ke server aja udah sukses, berarti otomatis dari PC ke PC udah sukses dong. Sukses ya. Dari PC ke PC udah sukses. Dari router ke ruang 1 ke ruangan 2, dari servernya sukses juga. Nah, ini berarti udah saling terhubung ya. Tinggal kita menghubungkan yang terakhir, yaitu ruangan 2 ke ruangan 3. Caranya masih sama. Kita tambahkan kabel DCE. Pada ruangan 2 kita klik serial 3 ini. Kita klik lagi ruangan 3 yaitu serial 3. Oke, ini kita tambahkan deskripsi keterangan bahwa ini adalah serial 3 di ruangan kedua. Karena tadi 3.1 udah, berarti kita pakai 4.1. Oke, taruh sini biar keliru. 4.2. Nah, sudah kita menaruh deskripsi di sini. Kita tambahkan serial pada ruangan kedua. Kita klik router, kita tambahkan, masukin, kita klik di serial 3 ini, kita klik on, masukkan IP serial ini, udah kita tambahkan sebelumnya yaitu 4.1 subnet max-nya otomatis. Selanjutnya kita tambahkan juga di router ruangan 3 ini, IP serialnya kita tambahkan, kita klik on, jangan lupa klik on. Kita lihat dulu, ini dia tambahinnya. Oke, IP serial sudah tertambahkan, dia hijau nih. Langsung aja kita routing statik. Kita hubungkan ruangan 2 dengan ruang 3, berarti kita klik dulu router ruangan pada ruangan kedua. Kita bagian statiknya. Karena kita ingin menghubungkan ruangan 3, berarti kita masukin IP ruangan 3 ini yaitu kelas A 10.0.0, maksnya 255. Dan next hopnya itu ini. Karena ruangan 2 menuju sini, set ini next hopnya serial 3. 92 1 2. Kita add ya. Oke, udah. Ini udah dari ruang 2 udah ke ruang 3, udah di routing statik. Selanjutnya kita akan routing statik dari ruang 3 ke ruang 2. Kita klik dulu router ruangan 3. Kita lakukan cara yang sama, bagian statik, network, kita masukin. Oh maaf, networknya itu ini. Karena kita ingin hubungi ke ruang 2, networknya itu 172 108, ini adalah network kelas B. Untuk next hop, nih karena kita ruang 3 menuju ke ruang 2, set ini kabelnya, berarti kita pakai IP yang ini, IP next hopnya ya. Tambahkan di titik 4.1. Langsung aja kita add. Nah, untuk routing statik ini sudah semuanya. Jadi kita akan tes masing-masing ruangan apakah saling terhubung. Yang pertama kita tes ruangan 2 ke ruangan 3 ini apakah terhubung. Sukses ya, udah sukses. Dari PC ke PC-nya sudah terhubung. Ya, sudah terhubung. Dari router ke servernya coba kita cek. Udah nih, udah saling terhubung. Coba dari server ke ruangan 3 ke ruangan 1 udah sukses.
Setelah sukses semuanya, ada yang perlu kita ubah lagi. Di sini kita akan mengubah tampilan website ya pada PC. Bagaimana caranya? Kita klik web browser. Karena di server ini domainnya tadi namanya adalah manji.com, berarti kita buka di PC, di bagian web browsernya kita masukkan DNS-nya, yaitu manji.com. Nah, ini tandanya sudah bisa dipakai website. Tapi lain jika kita bukan memasukkan DNS seperti itu, seperti manji.com, contoh manju.com itu tidak akan bisa, hostname nggak ketemu. Jadi kita akan mengubah website ini menjadi biodata kita ya, nama kita di sini. Caranya gimana? Saya ke bagian ya, di bagian servernya, bagian servisnya, kita ubah, kita klik HTTP. Di bagian indeks HTML kita edit nih. Di sini kita akan mengubah. Oke, sini kita akan tambahkan itu welcome to exam. Nah, langsung di sini kita akan berikan nama kita. Tambahkan nama kita ya. Hilman Satoni. Ini adalah kelasnya, kita tambahkan kelas. Kita tambahkan npm ya, npm. Kita akan merubah tampilan website yang tadi menjadi biodata kita. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita akan ubah warnanya menjadi, judulnya itu warna green ya, green. Oke, kita save di sini. Yes, kita klik dan kita klik PC ini di bagian desktop. Kita cek lagi web browser, masukin DNS tadi manji.com. Nah, kita lihat ini udah terubah ya. Tampilan websitenya menjadi nama kita, nama lengkap saya, Hilman Fatoni. Oke, mungkin sekian ya penjelasan bagaimana membuat sebuah topologi jaringan yang terdapat pada 3 ruangan yang saling terhubung dengan IP yang berbeda. Sini kita sudah menguji semuanya, mulai dari setting IP configuration dan setting DHCP, setting DNS, setting email, kita mengubah tampilan website, dan kita tes saling terhubung tidaknya. Ini sudah terhubung semua. Mungkin cukup sampai sini saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.